Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Mubarok dari kelas 12 MIPA 2. Sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang ada di bab 5. Bagaimana yang kita ketahui, materi yang ada di bab 5 tersebut adalah Indonesia pada masa reformasi. Jadi sebelum kita mengetahui bagaimana hal-hal yang terjadi pada reformasi, lebih baik kita mengetahui dulu hal-hal apa saja yang terjadi pada akhir masa periode Orde Baru, yang sehingga menyebabkan peralihan dari masa Orde Baru ini ke arah reformasi. Baiklah, ayo kita mulai materi tersebut. Pada masa akhir Orde Baru, hegemoni pemerintahan Orde Baru itu dimulai pada akhir dekade 1990-an. Jadi memasuki akhir 1997, rakyat tuh sudah mulai tidak percaya, hilang kepercayaan kepada pemerintahan. Karena banyaklah terjadi hal-hal seperti KKN dan juga krisis-krisis multidimensional. Hal ini yang menyebabkan pada masa 1997-1998 ini adalah masa akhir-akhir Orde Baru. Dan 1997-1998 ini terjadi krisis multidimensional, yang dimana krisis tersebut mencakup, yaitu menyangkut krisis moneter. Yang pertama itu adalah krisis moneter. Dari 1997 itu, negara-negara di Asia Tenggara mengalami guncangan, mengalami sebuah peristiwa yang dimana perekonomian itu hancur dan tidak stabil, yang menjadikan krisis moneter yang ada. Tapi tidak di Asia Tenggara, tapi di Asia Timur pun terjadi sebuah krisis moneter. Hampir seluruh dunia merasakan krisis moneter ini. Sehingga salah satu cara mengatasi tersebut adalah meminta bantuan kepada dunia internasional, IMF. Tapi dengan syarat agar Indonesia mencabut bantuan dana untuk subsidi BBM dan listrik dan menutup 16 bank. Hal tersebut ini dilakukan karena berpengaruh pada perekonomian nilai usaha. Yang kedua itu ada krisis politik. Jadi memasuki awal 1998 ini banyak terjadi huru-hara yang Kenapa? Pada waktu itu politik dengan kembalinya terpilih Presiden Soeharto ke-7 kalinya dan diwakili oleh B.J. Habibie sebagai wakilnya. Tapi hal tersebut justru mendapat penolakan dari masyarakat dikarenakan hal-hal sebagai berikut, yaitu dia merasa masyarakat ini demokrasi tidak dilaksanakan semestinya, sehingga semua Soeharto sudah menjabatnya selama 32 tahun dan masyarakat tuh menyadarkan perlunya reformasi, perlunya revolusi. Yang kedua itu banyak anggota-anggota DPR dan MPR yang menerapkan sistem nepotisme KKN bisa kita bilang korupsi, sehingga banyak merugikan rakyat. Yang ketiga itu orientasi politik pemerintahan lebih condong kepada negara-negara barat. Dengan adanya condongan ke negara barat ini membuat banyak penyimpangan di politik kita. Nah, lalu yang keempat, ketidakadilan hukum. Hukum semakin ke bawah semakin runcing, tapi semakin ke atas semakin tumpul. Itulah yang terjadi di masa Orde Baru, sehingga rakyat merasakan begitu perihnya Orde Baru. Maka dari itulah rakyat ingin sebuah reformasi. Krisis sosial. Krisis sosial ini terjadi pada awal 1998, di mana krisis sosial tersebut sudah terjadi tidak terkendali. Disebabkan kenapa? Karena kemarahan rakyat kepada orang-orang etnis Tionghoa. Kenapa bisa terjadi tersebut?
karena ada sebuah majalah eksklusif tahun 1995 itu memuat daftar 100 orang konglomerat, orang-orang penguasa itu, dimana data-data tersebut mengungkapkan bahwa 20 orang pribumi itu 20 orang kaum pribumi itu konglomerat, satu orang India, jadi 21, dan itu memuat 100. Lalu bayangkanlah 100 kurang 21 berapa, dan sisanya itulah orang-orang etnis Tionghoa, karena dirasa etnis Tionghoa ini begitu menumpukkan. Dia merasa etnis Tionghoa tersebut, rakyat merasa etnis Tionghoa tersebut seperti menumpukan harta untuk mereka sendiri, untuk menjadi keuntungan mereka sendiri, tidak pada masyarakat luas, sehingga terjadilah pembantaian, pemerkosaan, serta pembakaran rumah. Yang keempat itu adalah krisis hukum. Pada praktik pasal 24 UUD 1945 banyak terjadi penyimpangan serta rekayasa peradilan yang menyebabkan rakyat itu menuntut adanya reformasi, sehingga dimana hukum tersebut tidak adil, merasa merugikan rakyat dan menguntungkan para penguasa. Maka dari itulah rakyat meminta adanya reformasi. Yang kelima itu adalah krisis kepercayaan. Pada masa Orde Baru itu dianggap tidak menjalankan sistem demokrasi yang ada. Mereka melabeli diri mereka melaksanakan demokrasi, tapi padahal demokrasi itu tidak mereka lakukan. Mereka melakukan seperti partai-partai, tidak satu partai, tapi ada beberapa 3 partai. 3 partai tersebut, duanya cuma pelengkap untuk demokrasi, satunya lah yang selalu menjadi penguasa. Maka dari itu rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintahan, di mana praktik-praktik KKN sudah merebah luas di luar sana. Maka dari itulah rakyat meminta adanya reformasi. Yang kedua itu adalah tuntutan reformasi. Pada tahun 1998, mahasiswa menyampaikan suara untuk menyuarakan sebuah reformasi dengan cara turun ke jalan dan menduduki kantor-kantor DPR dan MPR. Mereka menuntut reformasi. Apa sih tuntutan mereka yang ada tuh? Gerakan tersebut ini ada 6 agenda, yang dimana yaitu sukseskan kepemimpinan nasional. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Ketiga adalah pemberantasan KKN, korupsi serta hal-hal yang lainnya, serta menghapus dui fungsi ABRI yang ada, menegakkan supremasi hukum, serta pelaksanaan otonomi daerah. Itulah tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh para mahasiswa. Tapi dan mendapat respon yang kurang mendapat respon positif dari pemerintahan. Maka dari itu jadilah gerakan 1998, turun ke jalan. Lalu yang ketiga adalah peran dari mahasiswa. Seperti yang kita ketahui bahwa tragedi 1998 itu tragedi Trisakti yang menewaskan mahasiswa Trisakti. Itu salah satu dari peran mahasiswa dalam tuntutan reformasi tersebut. Dan orang-orang yang tewas dalam peristiwa Trisakti tersebut dinobatkan sebagai pahlawan reformasi. Tragedi Trisakti itu terjadi di Jakarta. Itu salah satu peran mahasiswa dalam tuntutan reformasi. Tapi mahasiswa itu tidak terjadi di Jakarta saja. Ada banyak daerah-daerah seperti yang kita ketahui, ada Jogja,
Surabaya, Bandung, dan sebagainya. Tapi di Jakarta itulah insiden di mana diabadikan dengan nama tragedi Trisakti. Baiklah, selanjutnya adalah pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada tahun 1998, pada tanggal 16 Mei, itu Presiden Soeharto menerima pimpinan DPR untuk melakukan. Dalam pertemuan tersebut, Harmoko menyampaikan sejumlah tuntutan. Harmoko ini adalah pimpinan DPR ya. Tuntutan reformasi yang disampaikan pada Soeharto, karena semakin derasnya tuntutan reformasi dari rakyat, hingga disimpulkan bahwa 3 hal. Yang pertama yaitu adalah reformasi total. Yang kedua adalah penyampaian keinginan rakyat agar Presiden Soeharto mundur dari kepemimpinan presiden. Yang ketiga itu adalah mendesak agar dilaksanakan sidang istimewa MPR. Harus ada sidang MPR. Itulah 3 hal yang disampaikan oleh pimpinan DPR saat itu, Harmoko, pada Presiden Soeharto. Akhirnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto membacakan sebuah pidato yang dimana itu adalah berisi pengunduran diri dari istana. Jadi Presiden Soeharto itu mengundurkan diri dari kursi kepresidenannya. Di situ membuat B.J. Habibie selaku wakil presiden naik jabatannya. Dan disitulah awal dimana reformasi terbentuk. Baiklah, lanjut kita ke masa reformasi. Seperti yang kita ketahui, era reformasi dimulai pada masa pemerintahan B.J. Habibie, lalu beralih ke presiden yang keempat, yaitu adalah Abdurrahman Wahid, lalu beralih lagi ke presiden kelima, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai pengganti dari Abdurrahman Wahid. Lalu yang keenam ada SBY yang kita ketahui, yang dimana Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden pada tahun 2004 sampai 2014. Menjabat 2 kali periode beliau, serta kembali ke presiden yang sekarang kita kenal dan masih dalam masa jabatan kepresidenan beliau adalah Bapak Joko Widodo. Nah, yaitu pertama kita beralih kepada era reformasi yang dimana dimulai pada masa pemerintahan Bapak kita, yaitu Bapak B.J. Habibie. Itu periode beliau sangat singkat sekali, yaitu 1998 sampai 1999. Jadi pada tanggal 22 Mei 1998, Bapak B.J. Habibie itu menyusun kabinet, yang dimana beliau sebelumnya sudah dilantik menggantikan Bapak Presiden Soeharto. Jadi pada tahun 1998 pada tanggal 28 Mei tersebut, Bapak B.J. Habibie itu menyusun kabinet reformasi pembangunan untuk melaksanakan agenda reformasi tersebut. Pada masa pemerintahan yang singkat, Bapak B.J. Habibie melaksanakan dasar-dasar demokrasi bagi Indonesia, yaitu beberapa kebijakan dari Bapak B.J. Habibie sebagai berikut, yaitu membebaskan tahanan dan narapidana politik, seperti membebaskan Sri Bintang Pamungkas, yang dimana mengkritik di masa pemerintahan Bapak Soeharto, di masa Orde Baru sebelumnya. Jadi Bapak Sri Bintang Pamungkas ini mengkritik kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Bapak Soeharto. Lalu pada masa Orde Baru tersebut ditangkaplah karena menganggap melawan pemerintahan, lawan negara, maka ditangkaplah. Maka dari itu di era pemerintahan B.J. Habibie, beliau menetapkan agar pembebasan tahanan dan narapidana politik,
Yang kedua adalah kebebasan pers. Sebelumnya kebebasan pers itu sangat dibatasi di masa Orde Baru. Lalu pada masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie, kebebasan pers sudah mulai tidak dibatasi lagi. Dan negara menjamin kebebasan pers untuk masyarakat. Yang ketiga adalah pembentukan partai politik, yang dimana sebelumnya partai politik pada masa Orde Baru tersebut hanya 3. Lalu pada masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie dilaksanakan beberapa pembentukan partai politik guna menjalankan reformasi, menjalankan sebuah dimana itu adalah reformasi untuk menciptakan negara Indonesia yang berdemokrasi. Keempat adalah pelaksanaan pemilu 1999. Yang kelima itu adalah mengatasi disintegrasi bangsa. Lalu kebijakan dalam ekonomi, Bapak Presiden B.J. Habibie menerapkan sistem di mana harga beras itu terjangkau, karena Bapak Presiden B.J. Habibie melihat banyaknya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga menyebabkan rakyat itu sulit mendapat makanan pokok dan terutamanya beras. Maka dari itu Bapak Presiden B.J. Habibie menerapkan agar harga beras itu terjangkau guna mengembalikan perekonomian yang dimana sebelumnya terjadi krisis. Yang kedua adalah pemerintahan Bapak Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa sebagai Gus Dur. Bapak Gus Dur menggantikan Bapak Presiden B.J. Habibie yang dimana sebelumnya beliau turun jabatannya karena beberapa hal, yaitu kurangnya kepercayaan dari pejabat-pejabat negara seperti PR dan DPR, hingga mengharuskan Bapak B.J. Habibie untuk mundur. Lalu naiklah Bapak Abdurrahman Wahid didampingi oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Bapak Gus Dur tersebut menjabat dari 1999 sampai 2001. Jadi pada masa pemerintahan Bapak Gus Dur tersebut, beliau membentuk Kabinet Persatuan Nasional, yang dimana kabinet koalisi tersebut terdiri atas beberapa partai, yakni adalah PDI, PKB, P3, sama PKS. Pada masa pemerintahan Bapak Gus Dur tersebut, ada beberapa kebijakan yang beliau tetapkan, yang dimana diantaranya adalah pemisahan Polri dan TNI. Lalu yang kedua adalah pengakuan agama Konghucu, yang dimana sebelumnya etnis Tionghoa ditindas pada masa Orde Baru. Maka dari itu, guna melaksanakan toleransi, Bapak Gus Dur itu mengakui adanya agama Konghucu dan memberikan hari raya Imlek sebagai hari raya mereka. Yang ketiga adalah mengatasi disintegrasi Irian Jaya atau yang kita kenal sekarang adalah Papua. Jadi pada masa pemerintahan Bapak Presiden Abdurrahman Wahid ini, beliau mengupayakan agar Irian Jaya ini tetap berada di Indonesia, tidak memisahkan diri dari Indonesia. Dimana pada waktu itu Irian Jaya ingin referendum, tapi Bapak Gus Dur selalu ingin agar Irian Jaya tetap berada di NKRI. Yang keempat adalah mewujudkan kebebasan pers di Indonesia. Jadi sebelumnya itu meneruskan kebijakan yang dimana pada masa Bapak B.J. Habibie, kebijakan kebebasan pers itu sudah dijamin oleh pemerintahan, oleh negara. Jadi mewujudkan rancangan yang ada pada masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie. Yang kelima adalah membangun kerjasama di luar negeri. Jadi pada masa pemerintahan Bapak Gus Dur,
kegiatan internasional, ada hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain, baik itu bilateral atau multilateral, itu diperkuat. Yang ketiga adalah periode pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu pada tahun periode beliau terjadi pada tahun 2001 sampai 2004. Ibu Megawati naik setelah wafatnya Bapak Gus Dur selaku Presiden keempat Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri itu menerapkan beberapa kebijakan, di mana Ibu Megawati melakukan agenda kabinet gotong royong sebagai berikut: membuktikan sikap secara tegas hapusnya KKN, lalu menunjukkan kesungguhan dan menyusun langkah-langkah untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari penderitaan akibat krisis yang berkepanjangan. Lalu meneruskan pembangunan politik untuk melakukan perbaikan dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Lalu menunjuk kemampuan untuk mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial yang kondusif dan memajukan masyarakat sipil. Lalu menjaga pertahanan dan keamanan serta hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari menciptakan kesejahteraan dan rasa aman kepada masyarakat. Lalu kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Ibu Megawati sebagai berikut, yaitu reformasi politik dan hukum. Untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK pada 27 Desember 2002. Ingat ya, tanggal 27 Desember 2002 KPK dibentuk. Pembentukan tersebut ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah membentuk pengadilan khusus untuk khusus korupsi, di mana KPK lah bentuk dengan Undang-Undang 30 tahun 2002 lah sebagai landasannya. Yang keempat itu adalah reformasi ekonomi. Sejak terpilihnya Ibu Megawati, masalah kemiskinan menjadi salah satu masalah. Dan salah satu strategi yang ditetapkan untuk penggunaan komisioner adalah peningkatan pendapatan dan mengurangi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok-pokok sehari-hari. Lalu ada pemilu tahun 2004. Jadi pada masa pemerintahan Ibu Megawati terjadi pemilu pertama kali, yang dimana rakyat bisa memilih presiden dan wakil presiden yang mereka inginkan. Pada tahun 2004 pemilu terjadi, di mana rakyat bisa memilih langsung presiden dan wakil presiden yang mereka inginkan. Jadi pada 2004 tersebut terjadi pemilu, yang dimana diikuti 24 parpol atau partai politik, yang dimana pemilu tersebut dimenangkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Yusuf Kala. Lalu kita beralih ke periode keempat, yaitu periode Bapak SBY dan Bapak Yusuf Kala. Dengan adanya pemilu 2004 sampai 2004, maka Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono naik sebagai presiden, ditemani oleh Bapak Yusuf Kala selaku wakil presiden. Pemerintahan Bapak SBY dan Yusuf Kala terjadi kisaran tahun 2004 sampai 2005, yaitu 5 tahun Bapak SBY dan Yusuf Kala pada pemerintahannya. Dalam pemerintahan Bapak SBY dan Yusuf Kala itu menerapkan menyusun kabinet, yang dimana kabinet itu adalah Kabinet Indonesia Bersatu. Adapun
kebijakan-kebijakan pemerintahan Bapak SBY dan Bapak Yusuf Kala sebagai berikut. Yaitu kebijakan di bidang politik adalah mengatasi masalah disintegrasi bangsa. Dan yang kedua adalah mencegah aktivitas illegal logging. Lalu pemberantasan terorisme. Selanjutnya adalah kebijakan Bapak SBY dan JK Yusuf Kala. Itu ada di kebijakan bidang hukum, yang dimana Bapak Presiden mengeluarkan instruksi Peraturan Presiden pada nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dan Bapak Presiden memerintahkan agar seminggu pemerintahan Desa Agung Panglima TNI dan Polri hingga kepala desa untuk mencegah pemberantasan korupsi. Jadi Bapak Presiden ini sangat keras sekali sama praktik korupsi, hingga beliau tidak segan-segan menindak orang-orang atau pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Maka itulah kebijakan terbaik di bidang hukum. Selanjutnya adalah kebijakan di bidang ekonomi. Jadi pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Yusuf Kala menjadikan sektor ekonomi sebagai agenda utama, tujuan mewujudkan Indonesia melalui program perbaikan iklim investasi. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan Bapak SBY dan JK itu lebih stabil. Indonesia berhasil melunasi utang-utang IMF. Cita-cita kembali menjadi swasembada pangan diusahakan oleh pemerintahan Bapak SBY. Untuk menciptakan hal tersebut, pada 2008 pemerintahan mengeluarkan kebijakan revitalisasi di bidang pertanian ya. Ingat, di bidang pertanian. Dengan target agar swasembada gula tersebut pada 2008 dan swasembada daging pada 2010 serta swasembada kedelai pada 2010. Akan tetapi kebijakan ini tidak terlaksana karena krisis dunia dan melonjaknya harga minyak dunia. Periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Periode tersebut terjadi ketika Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono memenangi Pilpres pada tahun 2009. Periode ini terjadi pada 2009 sampai 2014. Dan pada tanggal 20 Oktober 2009 Presiden SBY dan Budiono sebagai wakil dilantik. Dan setelah dilantik pemerintahan SBY dan Budiono tersebut membentuk Kabinet Kerja Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Pada selesai pemerintahan yang mengalami banyak masalah ekonomi, Indonesia kembali memburuk dan tidak mengalami perkembangan. Masalah pertahanan, pangan, energi nasional juga mengancam Indonesia. Kelangkaan BBM juga menjadi salah satu hal yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut membuat SBY dan Budiono itu melakukan beberapa kebijakan, di antaranya meningkatkan pelayanan publik, lalu meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia guna untuk menekan laju angka melek huruf di Indonesia. Habis itu, setelah itu memberikan sistem good governance. Lalu kegiatan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi tersebut, pemerintah ini melakukan caranya yaitu menyalurkan kredit usaha rakyat
atau KUR. Ini pengembangan kooperasi usaha kecil dan menengah. Yang terakhir itu adalah pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Yusuf Kala ketika Pilpres 2014. Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Alhasil, keduanya menuai kemenangan pada Pilpres 2014 tersebut. Dan program Nawacita ini digagas untuk mewujudkan prioritas dan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat serta berpolitik secara mandiri bidang ekonomi dan kepribadiannya. Pemerintahan Bapak Joko Widodo melakukan revolusi mental. Revolusi mental itu sebagai berikut: mengubah mindset atau cara berpikir dan cara pandang mewujudkan public service, struktur organisasi yang harus ramping, dan tidak boleh ada orang pemerintahan yang memiliki fungsi ganda. Kultur budaya kerja harus disiplin, tanggung jawab, dan mengedepankan gotong royong, rasa dan gotong royong. Pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, beliau menerbitkan beberapa kebijakan sebagai berikut: meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meluncurkan kartu-kartu seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera. Dan sekarang ini masih 2014 dan 2019. Untuk sekarang ini dia sudah meluncurkan Kartu Prakerja. Tapi sebelum pada masa pemerintahan 2014 ini beliau belum meluncurkan Kartu Prakerja. Hanya meluncurkan KIP dan KIS, lalu Kartu Keluarga Sejahtera. Dalam kebijakan ekonomi, pemerintah menghapuskan subsidi untuk bahan bakar minyak jenis premium. Lalu pemerintah memberlakukan subsidi 1.000 per liter untuk BBM jenis solar. Di bidang kelautan, Joko Widodo menginstruksikan memberlakukan keras terhadap pencurian ikan atau illegal fishing. Bapak Joko Widodo menindak keras dengan cara menenggelamkan kapal-kapal tersebut guna memberi efek jerah pada mereka yang melakukan illegal fishing. Di bidang pertambangan, pemerintahan menguasai sumber daya alam agar diperoleh secara mandiri. Presiden menegaskan kepemilikan yang mayoritas saham PT Freeport ini akan digunakan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Langkah tersebut merupakan keberhasilan pemerintah dalam mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sesuai dengan pasal 33 bahwa bumi air, pasal 33 ayat 3, yaitu bumi air dan seluruh kekayaan alam yang di Indonesia dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan sebesar-besarnya. Sekianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Pada teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa kita amalkan, dan bisa kita menjadi salah satu cara agar kita bisa mengenal Indonesia kita dari pada masa reformasi. Baiklah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.